Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim amma ba'du. Penjelasan kafiat fadilah manfaat ayat hars atau hisni atau harsul, yaitu surat Tobat ayat terakhir 128 dan 129. Adapun yang dimaksud dengan ayat harsun adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada yang sebagian menyebutkan wa inda walau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, berarti asma hisni itu adalah dua ayat terakhir surat Taubah. Sedangkan yang dimaksud dengan asma atau ayat baru adalah hasbiyallah la ilaha illahu atau hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dalam tradisi majelis kita, sebelum mendapatkan hasil yang maksimal dari amalan atau asma hars atau baroah, murid atau muhibin dianjurkan membaca asma baroah 1000 kali satu majelis saat tengah malam selama 11 malam. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di atas jam 11 malam atau 23.00 lakukan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Setelah salam membaca tawasul majelis yang sudah seperti yang diajarkan. Dilanjutkan dengan membaca asma hars 1 kali, 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Yang penting ganjil. Setelah itu membaca asma baroah 1000 kali. Contohnya adalah berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sekali boleh diulangi 3, 5, 7, 9, monggo langsung dilanjutkan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca 1000 kali selama 11 malam. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, yaitu hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim 7 maratin atau 7 kali, maka Allah akan memberi kecukupan baginya urusan dunia dan akhiratnya yang maksudnya pembacanya tadi, baik dia percaya atau tidak, maka akan digampangkan urusan, dikabulkan hajatnya. Itu nah, seperti Imam Ghazali itu biasanya cuma mengajarkan hasbi Allah dari hasbi Allah, tapi
Ada juga sebagian ulama besar dari laqad ja'akum rasulun bacanya. Tapi kalau hadis ini hanya hasbi Allah. Makanya biasakan saat pagi habis subuh dibaca 7 kali, niatnya untuk diberi kemudahan untuk pagar badan. Ada 2 versi cara membacanya, yaitu ayat harus dibaca 7 kali pagi dan sore. Sore itu bisa habis maghrib atau habis asar. Ada pula hanya asma baruahnya saja menurut Imam Ghazali. Ada juga dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum, asma hisni, terserah monggo yang mana yang mau diikuti. Maka baginya keselamatan mutlak dari segala makhluk Allah, tidak akan celaka dan mati pada hari itu dia si pembacanya tadi. Seandainya dihapusmu, maka kalian akan dihapus hafalan itu sama Allah. Mereka ngono dilupakan. Insya Allah pengamal gak bakal mati selama masih ngamal kayak gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi caranya, ada beberapa cara membacanya. Kafiatnya atau tata caranya adalah sebagai berikut. Saat pagi atau habis subuh kita membaca laqad ja'akum rasulun sampai akhir asma ini 7 kali. Yang pertama, bacaan pertama diniatkan untuk membentengi dari arah depan kita, dimarifatkan ke arah depan kita. Bacaan kedua dimarifatkan untuk membentengi bagian belakang kaki kita. Yang ketiga dimarifatkan membentengi arah sebelah kanan. Selanjutnya yang keempat dimarifatkan ke sebelah kiri. Yang kelima dimarifatkan ke sebelah atas. Yang keenam dimarifatkan ke sebelah bawah. Sedangkan yang ketujuh dimarifatkan untuk membentengi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan harta benda kita. Gitu. Boleh dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau langsung dari hasbi Allah, atau digabung saja. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa inna wal faqasas bi Allah la tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu dimarifatkan untuk membentengi diri kita, keluarga kita, anak istri kita. Itu saya biasa kayak gitu. Terus dilanjutkan dengan hasbi Allah selanjutnya, langsung hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, itu juga boleh, atau komplit asma isni juga boleh. Sedangkan saat kita mau keluar rumah cukup dibaca 1 kali dengan cara mengeraskan perut, dikeraskan sambil baca. Boleh tak napas, boleh tidak. Dan nanti ada kafiat-kafiat khusus untuk pagar badan, untuk membentengi diri kita dari segala macam mara bahaya. Tapi tidak bisa diajarkan lewat begini, harus langsung ketemu gitu. Nanti kalau ketemu nanti ada diajarkan langsung tata caranya untuk membentengi gitu. Ada banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah ini sudah umum ya di kitab-kitab itu, banyak kitab-kitab klasik yang menerangkan gitu. Cuma kita ada sedikit majelis kita namanya kitab Jawair Hikmah Syirul Awliya. Itu kitab tidak umum ya, itu hanya majelis kita punya. Karangan Syekh Abdul Wahab sama Syekh Abdul Jabbar, putra Syekh Abdul Qadir. Secara umum begini ada di kitab-kitab itu. Jadi secara umum fadilah membaca asma harus adalah sebagai berikut. Barang siapa membaca asma ini 1 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga hatinya. Istrak sholat yang soko sing perkara sing mari orang dari itu Gusti Allah ini kayak gitu ya. Yang kedua, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat zuhur, maka Allah akan menghidupkan dan menetapkan hatinya dalam iman di dunia maupun di akhirat.
insya Allah gak disabut imane. Gak disabut imane, harapannya ya husnul khotimah. Yang ketiga, sing sapa maca ayat iki, siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat asar, maka ia tidak akan mati seperti matinya orang kaget. Nah, insya Allah sampai istiqomah maca lakon ja'akum walaupun sekali setelah sholat asar, maka sampai gak bakal mati kayak kena stroke, jantung koroner, mati mendadak, keblites truk. Ngono-ngono kula pamen. Kan dalam hadisnya tadi percaya atau tidak percaya gak masalah, yang penting sampai mama. Oke, no. Sing sapa maca ayat iki bisa sak dari maghrib, monggo iku wong netepi istiqomah maring Allah. Maksudnya sebenarnya siapa yang membaca istiqomah satu kali saja sampai maghrib, maka wong iku diparingi iso istiqomah ngibadah marang Allah. Yang kelima, barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat isya, maka Allah akan menjaga dirinya dari penguasa yang zalim. Insya Allah di sapa perkara-perkara sing perkara-perkara sing gak nyenengake Gusti saka wong-wong sing duwe kekuasaan. Monggo sapa sing gelem maca istiqomah ing sak mare salat witir, Allah netepake rezeki marang wong iku kang tanpa kanyono-nyono, tak terduga itu ya. Dan ketakutannya terhadap makhluk lan direksa atine saka rasa timaring makhluk Allah. Gitu. Jadi sebaiknya kalau yang baca satu kali itu seperti tradisi kita itu dikompres sebenarnya, dikeraskan itu. Selanjutnya, ketujuh, barang siapa membaca ayat ini 7 kali setelah sholat Idul Fitri, maka Allah akan menjaganya atau menjauhkannya dari bencana sepanjang tahun. Yang kedelapan, barang siapa membaca ayat ini 21 kali setelah sholat Idul Adha, maka Allah akan menjauhkannya dari kebutaan sepanjang tahun bagi yang membaca. Gak picek mata nih, intinya gak loro gitu lah. Gitu. So, barang siapa membaca ayat ini 66 kali setelah sholat gerhana matahari, maka Allah akan menyembuhkannya dari segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Ya, di penyakit angel mari niku pas ana gerhana srengenge, maca iki wing 66 kali. Tapi kan gerhana matahari urung mesti kurang tahun. Barang siapa membaca ayat ini 28 kali setelah sholat istisqa, sholat jalutan ini maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. 11. Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat fajar, sholat fajar ya Fatihah, Qobliyah subuh, apa wes sebelum sholat subuh itulah 2 rakaat, maka dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga atau dia melihat surga. Nah, maka istiqomah nih satu subuh moco ora ketemu pisan niku nyebabake sampean gak bakal mati nek durung ngerti dibuka hijab sampean panggone sampean ngerti surga. Dan barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat istikharah, maka Allah akan senantiasa dibantu oleh para malaikat. Kalau kita termasuk amalan gak hijab sebenarnya, tapi nanti dijelaskan dalam berikutnya lah. Ini intinya dulu. Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat sunnah, maka Allah akan memberinya rezeki kepadanya, itu bisa merasakan manisnya iman. Yes, sholat sunnah apa aja. Yang 13, barang siapa membaca ayat ini 77 kali setelah sholat Jumat, maka Allah akan menjaganya dari makanan haram. Intinya sampai diselamatkan saka rezeki sing haram. Aku sama dicepai panganan wong haram sampeyan gak iso mangan ya sene. Kroso. Tangane gemeter nek gak ngontos sampeyan semunek ngetes munek. Tuh. Terus barang siapa membaca ayat ini 360 kali pada hari Arafah, maka Allah akan menuntunnya dan mencukupinya dari kesulitan dan dunia dan akhirat. Ini maksudnya haji lepas Arafah ya sampeyan monco. Walaupun sampeyan gak haji. Terus 15, barang siapa membaca ayat ini 1000 kali pada hari Asyura, maka akan dilayani oleh
para malaikat dan Allah akan memberi rezeki baginya dari segala arah. 10 Asyura ya, orang siji Asyura. Kita malam siji Asyura itu sama satu Muharram itu kita juga punya tradisi baca Asma Barwah tapi 1000 kali biasanya. Yang 17, barang siapa membaca ayat ini 500 kali pada malam nisfu Saban, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. 18, barang siapa membaca ayat ini 1 kali pada pagi dan sore hari, maka Allah akan menjaganya dari segala mara bahaya dan tidak akan ada yang dapat mencelakai selamanya. 19, sing sopo barang siapa membaca ayat ini 1 kali setiap akan tidur, maka Allah akan menjaganya sampai pagi dan tidak akan ada yang dapat mencelakai selamanya. 20, barang siapa membaca ayat ini untuk seseorang, maka Allah akan menjaga orang itu dari segala keburukan. Nah, nanti ini ada tata caranya sendiri ya, dijelaskan untuk tahap berikutnya. 21, barang siapa membaca ayat ini 3 kali setelah matahari terbit dan ketika terbenam, maka Allah akan menjauhkannya dari buruknya ilmu. Ini diselamatkan sebuah ilmu sing gak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yashawatu alaihi wa ma'alin la fa ya Allah panjenengan sebuah saking ilmu ingkang boten manfaat. Amal sing manfaat donga sing ora didengerke ngono lah. 23, barang siapa membaca ayat ini 3 kali pada sore hari ketika hari Jumat, maka Allah akan menjaganya dari sihir dan binatang berbisa. Sore itu diwaca ping 3 pasti Jumat. Tapi kalau kita kan punya tradisi ya, ini saya ngamal ke salat ping 77 itu takut jakum Rasulullah, ada yang dari hasbi Allah. Nah, itu ada riwayat tidak akan mati yang baca itu sebelum dia menghentikan bacaan itu masyhur lah di kitab-kitab kayak Jurul Karomatil Auliya itu ada menjelaskan kayak gini-gini. 24, barang siapa membaca ayat ini 7 kali kemudian ditulis untuk menyembuhkan segala macam penyakit dengan cara meminum air rendamannya, itu menyembuhkan penyakit. Tapi ingat ya, kalau bikin wafa atau bifek itu biasanya tulisannya yang bolong ya harus bolong, seperti mem harus bolong, h harus bolong, dan nggak boleh ada sakal, ada garis apa nggak boleh. Kalau masalah raja itu misalnya nggak ada titik nggak apa-apa ya, Al-Quran dibuat raja itu misalnya nggak dikasih titik nggak apa-apa gitu. 25, barang siapa membaca ayat ini 100 kali untuk orang yang sakit dengan niat yang sungguh-sungguh dan benar, maka akan sembuh seketika. Yes, ini sampai 25 dulu, nanti bisa tak lanjutkan lagi. Jadi wajanan lakot jagung Rasulullah min anfusikum dari komplit atau semua dari hasbi Allah. Tapi yang ini tadi komplit, yang menjelaskan lakot jagung dari asma isni ya, bukan hanya hasbi Allah ya. Itu makanya ada ijazah ini biasanya salah satu Gunung Jati, dari Sunan Gunung Jati, ini bukan dari kitab atau dari ulama Jawa. Itu membaca lakot jagung Rasulullah sampai terakhir 7 kali tiap sholat, maka dia tidak akan dicabut nyawanya selama dia masih membaca ayat itu. Nah, kalau betul ngamal nih, kalau biasanya mau ngisuk harus sore kedewan malah kon salat lah ya. Nah, untuk sementara ini dulu berarti istiqomah nih ya. Insyaallah nanti tak jelaskan lagi, dikirim lagi nanti insyaallah.